warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Mendayanti, mahasiswa Fakultas Pertanian, jurusan Teknologi Pertanian, program studi Teknologi Industri Pertanian dengan NIM 2106110571. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah biologi dasar, yaitu tentang metabolisme pada tumbuhan. Jadi sebelumnya kita akan mengetahui apa sih metabolisme itu. Metabolisme adalah pembentukan senyawa yang lebih besar dari molekul-molekul yang lebih kecil, seperti fatty, selulosa, protein, lemak, dan asam lemak. Di sini kita juga harus mengetahui apa pengertian difusi, osmosis, plasmolisis, deklamolisis, transportasi, dan fotosintesis. Yang pertama ada difusi. Difusi adalah suatu pergerakan partikel dari area dengan konsentrasi lebih tinggi atau lebih padat ke konsentrasi yang lebih rendah. Yang kedua adalah osmosis. Osmosis merupakan pergerakan partikel larut. Yang ketiga adalah plasmolisis. Plasmolisis merupakan proses di mana sel kehilangan air ketika berada di dalam larutan hipertonik. Yang keempat adalah deplasmolisis. Deplasmolisis merupakan kebalikan dari plasmolisis, yaitu kembali. Yang kelima adalah transportasi. Transportasi tumbuhan merupakan sistem organ yang bertugas mengangkut air, mineral, dan hasil fotosintesis. Yang terakhir adalah fotosintesis. Fotosintesis merupakan pembuatan makanan. Yang kelima adalah transportasi. Transportasi tumbuhan merupakan sistem organ yang bertugas mengangkut air, mineral, dan hasil fotosintesis. Yang terakhir adalah fotosintesis. Fotosintesis merupakan pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau melalui proses biokimia pada klorofil dengan bantuan sinar matahari. Jadi yang pertama ada bahan untuk difusi, yaitu warna makanan, stopwatch, dan 2 wadah berisi air. Langkah yang pertama adalah kita masukkan warna 2 tetes. Setelah tetes kedua, kita hitung pakai stopwatch. Setelah menyebar, hentikan stopwatch-nya. Dan setelah menyebar, ini yang saya dapat, waktunya adalah 12,39 detik. Langkah yang kedua sama seperti langkah yang pertama, kita tetesi pewarna makanan ke dalam wadah yang berisi air, lalu kita hitung. Dan di sini kita aduk hingga menyebar, lalu kita hentikan stopwatch-nya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa yang diaduk lebih cepat menyebar daripada yang tidak diaduk. Pada langkah ketiga ini kita menggunakan garam kasar, 2 wadah yang berisi air, dan stopwatch. Jadi di sini kita akan menggunakan 1 butir saja dan kita masukkan ke dalam wadah yang berisi air. Lalu kita hitung kapan ia terlarut sempurna. Jadi di sini sudah terlarut dengan sempurna dan waktunya adalah 1 menit, 24 detik. Selanjutnya kita ambil 1 butir garam kasar lalu kita larutkan pada air. Lalu kita aduk menggunakan sendok, kita hitung dengan menggunakan stopwatch. Kita aduk sampai ia terlarut sempurna, hingga ia terlarut pada 36,74 detik. Jadi kesimpulannya adalah yang diaduk lebih cepat terlarut daripada yang tidak. Yang kedua adalah bahan untuk osmosis, yaitu ada kentang, warna makanan, tusuk lidi, mistar, dan pisau. Yang pertama, kita ambil kentang lalu kita potong ujungnya. Setelah itu, kita lubangkan bagian tengah berbentuk petak. Seperti ini ya guys, bisa dilihat kedalamannya itu mencapai 1-1,5 cm. Lalu kita masukkan pewarna makanan pada lubang tersebut. Setelah itu, kita ukur kedalamannya menggunakan tusuk lidi. Lalu kita ukur dengan mistar. Lakukan dengan hal yang sama. Setelah 5 menit pertama, kita ukur sampai menit ke-20. Lalu kita simpulkan apakah setiap 5 menit pertama dan selanjutnya itu airnya berkurang atau tidak. Yang ketiga adalah bahan untuk plasmolisis, ada air garam dan air biasa serta bawang. Kita kupas bawang tersebut lalu kita potong daging seperti ini berukuran 1 cm. Setelah itu kita letakkan ke dalam air garam dan air biasa. Kita tunggu selama 3 jam. Setelah 3 jam, kita ambil bawang tersebut lalu kita ukur apakah dia berkurang atau tidak. Lalu dapat kita simpulkan. Yang keempat adalah bahan untuk transportasi, yaitu ada daun alang-alang dan aquades. Setelah akarnya dicabut, kita akan tahu kapan daun tersebut menutup. Lalu kita hitung menggunakan stopwatch. Setelah itu kita masukkan ke dalam air, lalu kita hitung kembali menggunakan stopwatch kapan ia membuka. Baiklah, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.